Jumpa lagi dengan saya Dr. Pandi, spesialis anak dari Rumah Sakit RSUD KRT Wongsonegoro Semarang. Salam sehat. Kali ini kita akan berbagi cerita tentang kelahiran prematur, kelahiran bayi berat lahir kurang, karena memang hal ini wajib kita kenali dan kami harapkan hal ini bisa kita cegah. Untuk bayi prematur sendiri adalah bayi yang lahir kurang bulan. Pada umumnya kita memberikan patokan terjadi kelahiran kurang dari 40 minggu. Walaupun secara kematangan organ bisa kita ambil cut off kurang lebih pada usia 37 sampai 38 minggu, pada dasarnya kita bisa mendapatkan bayi kita dalam kondisi organnya yang cukup matang. Untuk kurang dari itu, bayi-bayi kita akan mempunyai resiko lebih tinggi dalam hal kematangan organ. Dalam hal mengenali bayi berat lahir atau berat lahir bayi kita bagi beberapa klasifikasi, yaitu bayi berat lahir normal, yaitu di antara 2.500 sampai 4.000, BBLR bayi berat lahir rendah mulai dari rentang 1.500 sampai 2.500, lalu ada juga klasifikasi BBLSR mulai dari 1.000 sampai 1.500, dan BBLASR bayi berat lahir amat sangat rendah dengan berat lahir kurang dari 1.000. Ada juga yang terakhir klasifikasi untuk bayi yang kita sebut makrosomia atau bayi berat lahir yang besar atau berlebih, itu di atas 4.000 dengan konsekuensi dengan problem masing-masing. Pada dasarnya kita dalam dunia medis tidak melihat berapa usia kehamilan dari sebuah hati kita yang menyebabkan atau yang mengiringi kondisi bayi berat lahir bayi. Jadi contoh, apabila bayi kita lahir dalam kondisi berat lahir rendah, bisa saja bayi kita lahir dalam kondisi cukup bulan maupun kurang bulan atau yang kita kenal sebagai prematur. Umumnya bayi-bayi ini akan mengalami resiko ataupun tantangan kematangan organ. Yang pertama yaitu kematangan organ dari masalah paru-paru ataupun pernafasan, karena dari otot-otot pernapasan bayi yang lahir prematur dan juga bayi berat lahir rendah otomatis lebih kecil dibandingkan bayi umumnya atau bayi yang normal. Lalu kematangan organ dari paru-paru sendiri itu memberikan tantangan tersendiri dalam hal bayi bernafas yang tadinya di dalam dunia rahim ibu keluar dan bernafas sendiri, itu memerlukan sebuah pematangan dari organ paru-paru untuk supaya bisa berhasil bernafas secara mandiri. Dan kita juga mendapatkan tantangan untuk kematangan organ lain seperti kematangan otak, kematangan jantung, kematangan sekat-sekat jantung, kematangan liver, dan lain-lain. Mengawali kehidupannya dalam kondisi prematur, bayi berat lahir rendah ya BBLR, BBLSR, BBLASR bisa memberikan tantangan tersendiri dalam hal perkembangan dalam hal ini yang kami maksud adalah perkembangan motorik halus, motorik kasar, personal sosial, bahasa, dan juga tentunya kecerdasan. Umumnya apabila kita berhasil memberikan perawatan dan juga memberikan pola makan yang baik, pola pemberian susu di awal kehidupan yang baik dan sesuai kebutuhan, kita akan bisa memberikan sumbangsih yang sangat dibutuhkan bayi untuk berkembang dan juga bisa kembali matang dan mempunyai kecerdasan yang normal. Sebagai gambaran dalam penanganan bayi prematur maupun BBLR, yang pertama di rumah sakit kita akan melakukan perawatan pencegahan bayi-bayi kita terhadap kondisi kedinginan atau yang kita kenal sebagai hipotermia, dan juga kita jaga memberikan minuman ataupun memberikan diet ya, dalam hal ini minuman dalam bentuk ASI ataupun susu, dan ataupun kita berikan infus untuk mencegah kondisi
kekurangan gula di dalam badan, terutama kita ingin menyelamatkan otak dari kekurangan gula, dalam hal ini yang kita istilahkan sebagai hipoglikemia, karena bayi prematur dan bayi BBMR sangat rentan juga terhadap kondisi tersebut, hipotermia, hipoglikemia. Lalu kemudian memang selama kita mempunyai peralatan yang cukup di dalam rumah sakit, kita akan merawat bayi-bayi kita di ruangan yang cukup hangat, bisa kita rawat dengan inkubator maupun box penghangat. Lalu apabila bayi-bayi kita sudah kita pertimbangkan tentunya oleh para tenaga medis dan para medis, kita pertimbangkan sudah boleh pulang, kita akan memberikan, selama perawatan pun juga kita akan berikan pelatihan-pelatihan wajib ya, supaya sang ibu dan juga terutama keluarga tambahan, biasanya misalnya kita melibatkan nenek ataupun melibatkan tante itu untuk membantu merawat bayi-bayi prematur dan bayi-bayi kecil ini. Metode-metode yang sering kita berikan adalah metode bagaimana caranya menggendong bayi, bagaimana caranya memberikan ASI langsung, ataupun bagaimana caranya melakukan ASI peras, metode melakukan memberikan diet ASI peras, bagaimana metodenya, apakah kita bisa mengarahkan dengan pemberiannya dengan sendok, dengan cup feeding, ataupun memang dengan dot ataupun botol susu, walaupun itu menjadi prioritas terakhir yang kita bisa sarankan untuk pemberian selanjutnya di rumah. Sedikit tentang masalah tentang pemberian botol susu ini, karena memang botol dot ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal menghambat refleks menghisap bagi si bayi. Apabila refleks menghisap si bayi ini mengalami gangguan, hambatan, atau boleh kita istilahkan lupa, sehingga akhirnya bayi-bayi kita akan mengalami kondisi yang namanya bingung puting. Dan ketika sang ibu ingin melakukan proses menyusui langsung dan bayi dalam kondisi bingung puting, yang dialami adalah bayi-bayi kita akan seperti tidak mampu, tidak bisa, ataupun mungkin lupa caranya menyusui. Lalu kita juga akan mengajarkan sebuah metode menghangatkan bayi-bayi kita yang kita pulangkan dalam kondisi berat badannya masih cukup kecil, yaitu namanya perawatan metode kanguru. Metode kanguru ini utamanya akan kita latihkan kepada sang ibu untuk melakukan metode penghangatan berupa skin to skin. Dari kulit ibu yang telanjang dada kita tempelkan sang bayi dan kita ikat dengan cukup tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, dan hal itu boleh kita lakukan sesering mungkin di rumah untuk menjaga bayi-bayi kita supaya tetap hangat. Nah, sedikit mengingatkan bahwa metode kanguru ini bisa kita lakukan tidak hanya oleh ibu, bisa oleh keluarga maupun bahkan oleh sang ayah. Dan kegiatan-kegiatan inilah yang patut kita perhatikan dan kita lakukan sesuai instruksi, lakukan sesuai latihan, agar supaya bayi-bayi kita bisa berhasil dan mendapatkan tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi masing-masing, dan juga tidak ada hambatan dalam mencapai prestasi setinggi-tingginya di usia yang akan datang. Tidak kalah pentingnya kita juga patut untuk mengetahui bahwa pemberian ASI menjadi sangat penting pada kasus-kasus bayi prematur dan juga bayi berat lahir yang rendah. Karena di sini ada sesuatu yang menarik bahwa ASI sendiri memberikan kalori yang lebih tinggi pada bayi-bayi yang prematur, bayi-bayi yang berlahir rendah. Oleh karenanya seorang ibu bisa kami himbau untuk tetap semangat memberikan ASI, karena ASI sangat baik dan yang terbaik. Dan apabila menjumpai kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal produksi ASI yang mungkin kurang lancar karena sesuatu hal dan karena mungkin ada problem-problem lain dari kesehatan ibu yang menyebabkan pemberian ASI ini bisa terhambat, kami ingatkan, kami himbau untuk yang pertama, apabila memungkinkan kita bisa mencari ASI donor
sebagai prioritas kita mencari ASI donor dari usia anak yang seumuran kalau memungkinkan. Lalu kemudian kita bisa mencari ASI donor untuk yang riwayatnya sama-sama terjadi kelahiran prematur, sama-sama terjadi kelahiran rendah. Nah, prioritas selanjutnya kita bisa mencari ASI donor di usia berapapun karena memang itu ASI yang terbaik. Kalau memang hal ini masih juga mengalami kendala untuk memberikan susu yang sesuai kebutuhan pada bayi, baru kita sebagai ahli di bidang medis, di bidang kesehatan anak, kita bisa mulai menyarankan pemberian produk-produk tambahan dalam arti susu formula yang dikhususkan untuk anak prematur dan juga anak bayi yang berat lahir rendah. Dari dampak-dampak yang kita paparkan tersebut, sangat kami himbau untuk seorang ibu atau keluarga, bapak, ibu, ayah, bunda yang ingin merencanakan kehamilan, kami sarankan untuk merencanakan kehamilan dengan selengkap-lengkapnya, sedetail mungkin, seperti contoh mempersiapkan merencanakan pola makan, merencanakan transportasi, bahkan merencanakan segala macam peralatan dari ibu, peralatan dari bayi, bahkan sebelum bayi itu lahir. Karena dengan merencanakan kehamilan dan persalinan yang lengkap, seperti juga termasuk akan kontrol kemana, berobat kemana, itu akan memberikan sumbangsi dalam pencegahan kelahiran prematur. Mungkin demikian yang saat ini bisa kami sharingkan. Kita bisa dilanjutkan diskusi di lain kesempatan. Dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, semoga sehat selalu. Salam sehat dari saya, Dr. Pani, spesialis anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.